Ya, jadi kami dari tahun 2012 ya awalnya. Jadi kita ingin menguatkan masyarakat gitu ya. Dan kita berpikir program apa ya yang bagus untuk bisa menciptakan masyarakat yang kuat, masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang damai sesuai dengan cita-cita Gus Dur. Nah, akhirnya kemudian kami menciptakan program Desa Damai itu. Ada 4 komponen di sana. Komponen penguatan unsur ekonomi, jadi pelatihan ekonomi, ada unsur permodalan, lalu kemudian memfasilitasi usaha kecil dan menengah, ya. Lalu kemudian ada pilar kedua, yaitu tentang pelatihan, tentang perdamaian, pencegahan konflik, tentang toleransi. Nah, pilar ketiga itu adalah tentang penguatan peran perempuan. Nah, sekarang tambah pilar lagi, yaitu tentang pemanasan global. Jadi kita ingin mengajak semua masyarakat kita, keluarga kita, ya, dan terutama memfasilitasi ibu-ibu memberikan pelatihan kepada mereka tentang isu-isu pemanasan global, sehingga mereka bisa menjadi agen-agen lingkungan hidup. Gitu. Nah, ini mulainya berkembang dari cuma 2 desa, lama-lama sekarang ada 30 desa yang sudah ini ya 21 dengan UN Women, dengan Badan PBB UN Women itu tahun 2017 mereka datang, mereka tertarik dengan program ini dan kemudian menjadi partner kami sampai sekarang. Nah, tapi total sebetulnya ada 30 desa di Jawa dan Kalimantan yang sudah bergabung dengan program ini. Nah, ada ribuan anggota kami, anggota koperasinya, dan ada banyak sekali usaha-usaha yang sudah tercipta dari situ. Jadi penguatan desanya tuh terasa sekali karena secara ekonomi mereka juga lebih kuat, lebih mandiri. Tapi secara nilai mereka juga lebih terbuka, mereka juga lebih mengerti betapa pentingnya menjaga perdamaian itu, bagaimana pentingnya mencegah konflik supaya ekonomi bisa berjalan, dan bagaimana peran perempuan itu harus menjadi salah satu tema sentral karena perempuan bisa menjadi penggerak utama di desa. Nah, ini semua kita jalankan, hasilnya luar biasa sekali. Saya senang sekali ini karena awalnya cuma sekedar percobaan, sekarang menjadi menjadi sebuah gerakan yang cukup masif, dan kemudian dari mancanegara semua tertarik untuk melihat karena mereka menilai ini sebuah model yang sangat baik sekali dan bisa direplikasi di banyak negara. Nah, masyarakat desa itu sebetulnya sudah punya kekuatan, tapi kadang-kadang kurang didaya gunakan dan kurang difasilitasi. Yang kami lakukan adalah memberikan kesadaran, membangun kesadaran bahwa dari desa bisa tumbuh sebuah kekuatan yang akan membangun bangsa dan negara. Nah, itu yang kita tingkatkan, dan kami menguatkan perempuan. Setiap perempuan, mulai dari satu perempuan, satu desa, dan pada akhirnya seluruh bangsa dan negara. Kenapa mengutamakan kepada perempuan, boleh dijelaskan? Jadi memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita melakukan peran penguatan terhadap perempuan, dampaknya itu terhadap seluruh keluarga maupun komunitas bisa berlipat-lipat. Nah, kalau laki-laki sudah lebih berdaya, tapi perempuan potensinya belum terlalu banyak diungkap. Nah, jadi kalau kita kemudian fasilitasi perempuan, maka dampaknya bisa berlipat-lipat dibandingkan kalau memfasilitasi laki-laki. Pertama karena itu tadi laki-laki juga sudah berdaya. Nah, perempuan yang selama ini belum berdaya. Sehingga bagaimana caranya perempuan bisa bersama dengan laki-laki, bisa sama berdayanya, dan kemudian hasilnya adalah komunitas yang berdaya. Kalau dalam proses gitu ya, bukan mengubah mindset dari perempuan yang mulanya selalu di belakang ya Bu ya, kemudian perlahan maju, itu kan asumsi kan bukan proses yang mudah. Bagaimana prosesnya di Desa Damai? Jadi yang terjadi adalah kehadiran kita memberi mereka keberanian untuk tampil ke depan. Jadi dalam acara-acara kita selalu memastikan bahwa perempuan terlibat langsung menjadi penampil-penampil utama. Yang kedua, di desa sudah mendeklarasikan diri sebagai Desa Damai, itu harus punya pokja perempuan yang memang kita bentuk. Kita fasilitasi untuk dibentuk, kita berikan pelatihan. Kepala desanya harus berkomitmen untuk menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan desa.
perempuannya memang dilatih. Nah, ketika sudah dilatih, difasilitasi, luar biasa hasilnya. Jadi misalnya ya di Jawa Timur ada ibu-ibu yang waktu kita pertama kali masuk, kita pertama kali bicara, komentarnya adalah saya nggak tahu kalau perempuan itu punya hak. Itu komentarnya. Tapi 2 tahun kemudian ibu yang sama ini sedang berpikir mau nyalon jadi kepala desa. Jadi ada perubahan paradigma yang luar biasa sekali. Karena dia ternyata menyadari bahwa mungkin kok, ternyata perempuan itu bisa kok. Perempuan itu boleh untuk berkontribusi. Perempuan itu boleh aktif. Nah, tapi memang kita memakai pendekatan soft approach. Jadi pendekatan yang tidak konfrontasional. Kita sertakan keluarga, kita sertakan bapak-bapaknya juga. Sehingga mereka juga melihat bahwa ketika istri-istrinya, ketika perempuan-perempuan di komunitas yang berdaya, dampaknya ke keluarga luar biasa. Nah, jadi ini juga tentunya kita harus menularkan gagasan dengan memakai bahasa yang mereka pahami. Bisa bahasa lokal tentu, tetapi juga pakai jargon agama, pakai jargon adat. Jadi memakai bahasa yang mereka pahami juga. Kita nggak nabrak, tapi kita kita berkomunikasi dengan menggunakan nilai-nilai yang mereka memang selama ini sudah yakini, tapi coba kita ubah pelan atau kita sempurnakan dengan menunjukkan bahwa ketika memfasilitasi perempuan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan adat, tidak bertentangan dengan kebutuhan keluarga, bahwa ibunya tetap ada untuk anak-anaknya. Gitu.